akan memasuki momen bahagia di mana aku akan berangkat ke negara nomor 53. Tada, Luxembourg. 53. Hai teman-teman, namaku Olivia. Aku adalah Indonesia Traveler yang udah keliling ke hampir 70 negara. Di video kali ini, aku mau ceritain pengalamanku keliling ke beberapa kota di Belanda dan juga trip singkat ke negara kecil tetangganya, Luxembourg. Kota pertama yang kukunjungi di Belanda adalah Rotterdam. Kota terbesar di Belanda kedua ini memiliki pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Kota pelabuhan terbesar di dunia nomor 2 setelah Hong Kong kalau nggak salah, dan di sini lumayan multicultural, jadi kamu bisa lihat di belakang itu ada rumah-rumah, terus juga sungainya besar, dan ini jembatannya besar banget, banyak kafe-kafe di sebelah kanan kiri, dan gedung-gedung besar. Beda sama Amsterdam ataupun Utrecht dan kota-kota lainnya yang gedungnya lebih tradisional, yang ini lebih modern gedungnya. Terus juga kotanya yang tadi aku bilang multicultural, jadi banyak orang dari berbagai negara di sini, dan juga banyak pilihan makanan pastinya. Nah, selanjutnya kita juga sempat mengunjungi Utrecht. Kota yang ramai dengan pelajarnya ini punya kemiripan dengan kota Amsterdam dalam hal kanalnya dan arsitektur style rumah khas Belanda. Serunya lagi nih, kanal-kanal di kota Utrecht ini bisa dijelajahi dengan kayak kecil, seperti yang aku lakukan ini nih. Aku di tengah kota Utrecht adalah fasilitas untuk turis biasanya untuk summer, dan kita keliling di kanalnya di tengah-tengah kota Utrecht. Kanal ini kita bisa ngelihat rumah-rumah ala Belanda, jendela-jendelanya, terus tipe-tipe gimana. Jadi kalau rumah di Utrecht ini kebanyakan adalah rumah yang sudah dibangun ratusan tahun, karena di sini kayak di Indonesia harus ada syaratnya untuk membangun rumah, makanya demand sama supply-nya itu nggak cukup, jadi kebanyakan orang yang butuh rumah sementara rumahnya terbatas. Nah, tipe-tipe rumahnya ini nih kayak gini nih, yang jendelanya itu besar, gede ya, pintunya juga besar, dan kacanya itu kaca yang transparan, karena tradisinya di sini adalah orang tuh suka gitu kayak orang lain atau tetangganya bisa melihat apa yang dilakukan di rumah, karena itu artinya mereka tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Dan bisa kamu lihat juga itu di atas atapnya itu ada kamar juga, kamar kecil, karena bisa dibuat jadi kantor kecil, jadi memanfaatkan space sebisa mungkin. Dari Belanda, kita berangkat ke Luxembourg dengan menggunakan mobil sewaan. Karena masih dalam kawasan Uni Eropa dan Schengen, melewati perbatasan Belanda hingga ke Luxembourg ini hanya ditandai dengan tulisan di spanduk. Negara Luxembourg ini adalah salah satu negara yang paling kecil di Eropa dengan total jumlah penduduk sekitar 650 orang. Yang pertama kali kita kunjungi setibanya di Luxembourg adalah kota Schengen.
Ya, visa Schengen yang sering diburu untuk bisa mengunjungi negara-negara di Eropa ini dinamai dari kota ini. Sekitar 30 tahun lalu ditandatanganilah perjanjian di kota ini yang intinya membolehkan zona bebas perbatasan bagi negara-negara yang menandatangani perjanjian ini. Kota Schengen sendiri diapit oleh 3 negara sekaligus, yakni Prancis, Jerman, dan Luxembourg. Makanya nggak heran perjanjian bebas perbatasan ini lahir di kota ini. Halo, sekarang aku ada di kota Schengen namanya. Ternyata visa Schengen itu adalah nama kota di Luxembourg, dan sekarang aku pas di tengah-tengah kota Schengen di danaunya, dan itu adalah Germany sebelah sana, deket banget sekarang sama kita. Terus di belakangku kota yang agak jauh di sana itu adalah Prancis, di belakang dome itu. Terus di sana, atau tepatnya di mana aku berada sekarang adalah Luxembourg. Jadi aku berada di 3 negara sekaligus di perbatasannya. Ini tempat dibuatnya treaty atau perjanjian Schengen yang akhirnya menghasilkan visa Schengen yang sekarang kita bisa pakai untuk keliling 27 negara di Eropa. Jadi thanks to visa Schengen kita bisa traveling gampang ke negara-negara Eropa. Kalau kota Luxembourg sendiri nih, ibu kotanya Luxembourg, nggak terlalu besar. Namun banyak bangunan tua seperti istana, jembatan, dan beberapa rumah ala medieval. Kotanya bisa dijelajahi dengan jalan kaki hanya beberapa jam saja. Capek jalan kaki, kita pun nongkrong di restoran di tengah kota sambil makan snack ringan. Halo, sekarang aku ada di Luxembourg City. Ini adalah ibu kotanya Luxembourg. Luxembourg ini adalah negara yang berada di tengah-tengah Eropa, jadi di antara Prancis, Jerman, sama Belgia. Negaranya ini kecil, salah satu negara paling kecil di Eropa. Masih pakai Euro. Bahasa resminya adalah bahasa Jerman, Prancis, sama Luxembourgian. Nah, negaranya ini sekitar 1,5 juta orang lah di sini, jadi lumayan kecil ya negaranya, tapi makmur. Jadi kayak GDP-nya itu adalah nomor 2 terbesar di dunia, karena memang kalau negara kecil lebih gampang untuk memanage-nya. Sekarang lagi summer di sini bulan Agustus, jadi banyak orang rame di sini, orang mondar-mandir seliweran. Memang sih barang-barang mahal, tapi kotanya itu lumayan bersejarah, banyak kayak castle, terus juga benteng-benteng tua gitu. Jadi seru nongkrong-nongkrong di tengah-tengah kota, apalagi kalau summer gini sambil minum di bundarannya gitu. Dan banyak atraksi-atraksi yang buka walaupun masih suasana pandemik, cuman banyak orang yang pakai masker, terus juga social distancing dan lain-lain lah, memperhatikan kaidah-kaidah peraturan yang ada. Nah, harga makanan dan minuman di Luxembourg ini cenderung lebih mahal dari negara-negara Eropa lainnya, karena memang negara ini makmur dan umumnya hanya orang-orang berada yang bisa membeli rumah dan tinggal di Luxembourg. Makanya untuk hewan penginapan nih, kita putuskan untuk camping di campground sambil bisa menikmati udara dan pemandangan pegunungan dan kota-kota kecil atau perkampungan di sekitar pinggiran Luxembourg. Sebelum kembali ke Belanda, kita sempatkan berkunjung ke kota Vianden untuk melihat istana tua yang berdiri sejak abad ke-4. Nah, asiknya lagi nih, kita bisa mengunjungi istana ini yang berlokasi di bukit dengan menggunakan cable car terbuka. Jadi kita bisa melihat panorama lembah dan pepohonan yang indah dari ketinggian sekitar 440 meter. Sekarang lagi di gondola, kita mau naik ke atas, mau ke castle sebelah sana tuh. Lihat castle-nya. Di sini lumayan tinggi. Bisa lihat ke bawah ada sungai, dan ini di perbatasan Jerman dan Luxembourg. Jadi bisa lintas 2 negara dalam waktu 2-3 menit. Seru banget. Dan ini lumayan jauh ya naiknya, kita bisa antara naik gondola atau mendaki, cuman aku lebih prefer naik gondola karena cepet dan gak terlalu mahal sebenarnya dibanding effortnya untuk mendaki ini. Itu
castle yang paling terkenal dan paling besar di Luxembourg, jadi wajib banget harus ngelihat, makanya niat banget ke tempat ini. Itu dia tadi ceritaku keliling Belanda dan negara Luxembourg. Jangan lupa subscribe channel ini untuk lihat perjalananku keliling dunia dan juga tips-tips mengenai visa. Terima kasih, ciao!